25 orang udah lebih dari separuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di siang hari ini, walaupun mungkin hanya secara online ya. Tentunya kita berharap, walaupun acara ini diselenggarakan secara online, tidak mengurangi pemahaman Bapak dan Ibu terhadap materi yang akan kami sampaikan. Berhubung ini juga masih suasana Idul Fitri, kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin bagi Bapak dan Ibu, khususnya bagi umat Muslim yang merayakan. Kami terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di siang hari ini dalam rangka sosialisasi migrasi penyampaian dan validasi LPJ Bendahara Penerimaan yang sebelumnya biasa Bapak dan Ibu sampaikan melalui aplikasi Sprint. Sekarang nantinya akan disampaikan melalui aplikasi Sakti. Kurang lebih materi kali ini mungkin pembukaan dari saya pertama, kemudian dilanjutkan nanti langsung praktek aplikasinya dengan Mas Haris selaku narasumbernya. Apa materinya sudah terlihat Bapak dan Ibu? Slide-nya. Baiklah, jadi sosialisasi kali ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Bapak dan Ibu mengenai redesign penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara, khususnya bagi Bapak dan Ibu bendahara penerimaan. Berdasarkan amanat PMK 162 tahun 2013, Bapak dan Ibu selaku pejabat perbendaharaan yaitu bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran itu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada KPPN selaku kuasa bun setiap bulannya, yang mana sesuai ketentuan penyampaiannya itu dilakukan setiap tanggal 10 atau bisa lebih cepat dalam hal tanggal 10-nya itu adalah tanggal merah. Jadi proses bisnis yang sebelumnya dirasa kurang efisien, di mana Bapak dan Ibu menyusun LPJ-nya melalui aplikasi Sakti, kemudian mengirim data atau kirim ADK untuk diupload ke aplikasi Sprint, baru dikirimkan ke KPPN. Di samping itu, Bapak dan Ibu juga wajib mengirimkan fisik LPJ-nya ke KPPN. Nah, menurut kantor pusat kami di DJPB, proses bisnis ini kiranya perlu disederhanakan lebih lanjut. Sehingga nanti apabila Bapak dan Ibu sudah mengirim LPJ melalui aplikasi Sakti, maka tidak perlu lagi mengirim fisik LPJ ke KPPN. Jadi cukup disampaikan melalui aplikasi Sakti. Di samping untuk menyederhanakan proses, tentunya ada akurasi data yang ingin dicapai. Jadi nanti ketika menyusun LPJ, ketika ada selisih, itu maka Satker belum bisa kirim LPJ-nya ke KPPN. Jadi tanggung jawabnya ada di Satker. Jadi setelah selisihnya 0 atau tidak ada selisih, baru nanti LPJ-nya beserta bukti kelengkapannya dapat Bapak dan Ibu sampaikan ke KPPN. Alur proses LPJ Bendahara di Sakti ini kalau diringkaskan, ini terbagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama, hal-hal yang menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu selaku bendahara penerimaan, kemudian yang menjadi tanggung jawab kuasa penggunaan anggaran, maupun yang menjadi tanggung jawab KPPN. Karena Bapak dan Ibu di Satker mungkin yang perlu diperhatikan adalah apa yang menjadi tanggung jawab bendahara dan juga apa yang menjadi tanggung jawab KPA. Bendahara tentunya ini memiliki kewajiban utamanya yaitu membuat dan menyusun LPJ, mulai dari menginput data, kemudian melakukan validasi, dan juga mengirimkan LPJ, konsep LPJ-nya ke KPA. Setelah nanti sampai di roll KPA, nanti KPA akan melakukan persetujuan ataupun penolakan atas LPJ bendahara yang Bapak dan Ibu buat. Gitu. Setelah dirasa sesuai, baik itu isi saldonya ataupun lampiran kelengkapannya,
Lalu kemudian Bapak dan Ibu bisa melakukan klik kirim ke KPPN untuk selanjutnya dilakukan validasi oleh kami, baik itu di tingkat staf, di Bu Siti, ataupun di Mas Haris, ataupun divalidasi oleh saya sendiri di Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Ketika nanti LPJ-nya telah disetujui, nanti Sakti akan otomatis mencetak bukti validasi yang dapat Bapak Ibu unduh untuk keperluan administratif dan bukti bahwa Bapak dan Ibu telah mengirimkan LPJ periode berkenaan. Adapun progres migrasi LPJ Bendara dari aplikasi Sprint ke aplikasi Sakti di lingkup KPPN Duma ini dapat kami sampaikan bahwa untuk migrasi LPJ Bendara Pengeluaran ini telah dilakukan tuntas 100%, jadi seluruh satker di wilayah kerja KPPN Dumai telah menyampaikan LPJ Bendara pengeluaran melalui aplikasi Sakti, yaitu sebanyak 105 satker. Sedangkan untuk LPJ Bendara Penerimaan, dapat kami sampaikan progresnya yaitu ada 42 wajib lapor bendahara penerimaan di lingkup KPPN Dumai, di mana 3 satker Kementerian Keuangan yaitu KPPN selaku satker, kemudian KPKNL, dan juga Bea Cukai itu telah menyampaikan LPJ-nya melalui Sakti. Sedangkan 39 satker lainnya yaitu satker Bapak dan Ibu akan menyampaikan laporan LPJ-nya melalui Sakti dimulai untuk periode April 2024 nih. Jadi nanti tolong diperhatikan praktek aplikasinya, karena untuk bulan depan itu penyampaian LPJ-nya akan lebih cepat dari biasanya, yaitu di tanggal 8 Mei batas waktunya. Jadi apabila proses ini tuntas, maka untuk bulan April ini aplikasi Sprint tidak digunakan lagi untuk menyampaikan LPJ bendahara penerimaan ataupun pengeluaran, kecuali mungkin ada case-case tertentu yang akan kami sampaikan kemudian. Oke, selanjutnya untuk memberikan pemahaman Bapak dan Ibu mengenai step-step di aplikasinya, mungkin kita langsung saja ke praktek aplikasinya yang selanjutnya akan dipandu oleh Mas Charis, yang mungkin udah familiar ya Bapak dan Ibu tempat untuk berkonsultasi. Kepada Mas Charis, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung wabarakatuh. saja ya, kita langsung praktek di aplikasi Saktinya. Oke, ditunggu. Oke, apakah sudah terlihat dengan jelas aplikasi Saktinya? Oke, sebenarnya sih kalau untuk pembuatan LPJ Bendahara Penerimaan ini sebenarnya mirip lah dengan LPJ Bendahara Pengeluaran. Jika misalnya ada Bapak Ibu yang sering juga membantu bendahara pengeluaran, mungkin membantu mencetakkan LPJ-nya, sebenarnya caranya sama dengan LPJ bendahara pengeluaran. Pertama kita login dulu. Saya kali ini mencontohkan menggunakan dari user Satker dari Kejaksaan Negeri Bengkalis. Pertama kita buka dari user operator bendahara penerimaannya. Lalu kita buka di modul bendahara. Lalu ada modul cetak laporan. Lalu cetak LPJ bendahara penerimaan. Oke. Oke, berhubung kita kan baru mulai menyampaikan LPJ bendahara penerimaannya mulai periode April. Jadi kita misalnya coba kita contoh deh, langsung kita buatkan LPJ bendahara penerimaan bulan April tanggal 30. Nah, nanti akan muncul error nih. Diperlukan cetak ulang bulan 3 terlebih dahulu. Jadi kita sebelum mencetak LPJ bendahara penerimaan pada bulan terkait, bulan yang akan kita kirimkan, karena ini baru dilakukan migrasi dari yang biasa dilaporkan melalui Sprint, bisa dilakukan dari Sprint. Jadi belum ada data saldo awal dari bulan sebelumnya di aplikasi Sakti, sehingga kita perlu mencetak LPJ bulan bulan Maret terlebih dahulu. Jadi kita ganti tanggalnya jadi tanggal periode bulan Maret. Oke.
Oke. Nah, di sini kita bisa cetak dulu. Kita tinggal isi kas tunai bank dengan kas tunai dan kas banknya sesuai dengan nilai sebelumnya. Seharusnya berapa? Lalu kita klik unduh. Kita pilih KPA-nya, pilih. Nah, nanti akan tercetak apanya tuh cetakan LPJ-nya. Kita tunggu saja. Oke, setelah terbuka, kurang lebih bentuknya mirip-mirip lah sama dengan periode-periode sebelumnya isinya. Lalu setelah kita download, kita klik proses ADK. Kita download juga ADK-nya. Oke, setelah tercetak, kita baru bisa mencetak di bulan Aprilnya. Jadi bulan April tanggal 30. Nah, kan sudah beda menunya. Tadi kan ada muncul error tuh di pojok kanan atas. Karena kita belum mencetak bulan Maret sebagai saldo awalnya. Lalu sama seperti tadi, kita tinggal isi aja kas tunainya berapa. Misalnya 1 juta, kita diisi 1 juta. Nanti untuk kas banknya kita bisa lihat di sini untuk mengisinya. Ini karena datanya emang kosong, jadi kosong. Oke, kita tinggal klik simpan untuk mengenerate LPJ-nya. Lalu kita klik penandatangannya KPA, kita pilih. Oke, nah nanti akan muncul seperti ini. Jadi statusnya sekarang ini antriannya diproses. Jadi ini masih dalam proses loading dari sistem. Jadi kita tinggal menunggu aja. Jika serasa sudah lama menunggunya, tapi kok masih belum selesai, kita tinggal klik aja ini. Tinggal klik antrian diproses ini. Nah, oke. Karena sekarang statusnya sudah hijau, artinya sudah dari sistem sudah mengecek saldo-saldonya sudah sama semua. Kita tinggal klik dulu saldo valid tadi, saldo hijau yang ini, saldo valid, kita klik. Nah, nanti dia membandingkan antara saldo sebelumnya dengan saldo bulan ini. Jadi kalau ada perbedaan, nanti akan muncul selisih, sehingga kita harus memperbaiki LPJ-nya terlebih dahulu. Gitu. Oke, kita tutup. Lalu setelah itu kita lakukan upload rekening koran. Tapi karena tadi kebetulan datanya kosong, jadi kita tidak perlu mengupload. Tapi seharusnya nanti akan mengupload dulu. Jadi setelah mengecek saldonya sudah cocok semua, nanti barulah mengupload rekening koran. Nanti tinggal diklik sini, nanti ada klik uploadnya. Oke, setelah diupload semua, barulah kita bisa mendownload konsep dari LPJ tersebut. Pertama kita bisa melakukan download dulu di konsep-konsepnya di preview biar kita tahu bentuknya seperti apa. Oke, kurang lebih bentuknya ya sama-sama ya seperti biasanya LPJ-nya. Pin penandatangannya. Oke, nanti bisa dicek aja dari sini. Ini konsep hasil pemeriksaan kas. Ini konsep laporan data rekening. Ini semua harus dicetak ya, Bapak Ibu semua ya. Sudah kita ini cetak walaupun ada 00 ini kita tetap cetak. Oke. Untuk cetaknya bagaimana? Nah, kita klik dari awal pertama, klik unduh. Ini harus diunduh semua Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau ada salah satu yang tidak kita unduh, nanti kita tidak bisa lanjut ke step berikutnya. Kita klik unduh. Kita klik unduh lagi hasil pemeriksaan kas. Kita klik unduh untuk laporan detail rekening. Kita klik unduh untuk data konfirmasi. Lalu dan terakhir untuk kita unduh juga untuk nota konfirmasi penerimaan negara pajaknya. Oke. Jika sudah semua, kita bisa tutup. Oke. Lalu kita bisa kirim ke KPA. Jadi nanti prosesnya itu kita kirim ke KPA dulu. Baru bisa sekalian minta tanda tangannya lah. Jadi kita sekalian di sana. Oke, kita klik kirim ke KPA. Ya. Nah, statusnya sudah berubah. LPJ berhasil dikirim. Nah, sekarang status LPJ dikirim bendahara. Jadi sekarang statusnya nih proses sudah di
saktinya KPA. Jadi misalnya kalau ternyata dari KPA sudah terlanjur terkirim ke KPA nih, tapi kita baru nyadari, oh ternyata ada yang perlu diperbaiki. Kita tinggal klik aja ini, batal kirim ke KPA. Tinggal kita klik, nanti kita otomatis balik ke bendahara. Jadi kita tidak perlu meminta user KPA, tidak perlu menggunakan user KPA untuk mengembalikan kembali ke bendaharanya. Kita anggap aja ini udah benar ya tadi semua ya. Jadi kita lanjut ke KPA-nya. Oke, sekarang sudah di user KPA, kita tinggal lakukan validasi di modul bendahara. Nanti ada modul validasi, lalu ada modul di menu validasi LPJ bendahara. Nanti tinggal diklik dulu jenis LPJ-nya, LPJ penerimaan. Kita klik cari. Oh, nggak ada ya. Kita bulan April cari. Muncul ya. Ini kayaknya beda ya. Approve APR-nya ya. Susah masih belum dibuat. Sebentar. Filenya. Pas nggak sama. Sama kok padahal. Sebentar Bu ya. Kok nggak ada ya? Pasti nggak ada. Penerimaan April. Oke, sepertinya karena mungkin ada permasalahan di usernya ya. Jadi kayaknya nggak masuk ke user KPA training ini. Jadi kita coba buka dari ini aja ya. Juknisnya saja. Juknis kebetulan ada juga ininya. Sebentar. Oke, kita langsung lanjut di juknis saja karena memang kebetulan tidak ada masalah di sana. Nanti setelah tadi terakhir kan kita sudah sampai di mengirimkan ya, mengirimkan ke KPA ya. Jadi selanjutnya itu kita tadi di menu bendahara, di user KPA, validasi LPJ bendahara, kemudian nanti muncul. Nah, kalau dicari itu seperti ini, nanti muncul dia seperti ini statusnya. Kalau sebentar kita lihat. Nanti muncul seperti ini statusnya. Jadi ada status validasinya belum divalidasi KPA. Nanti kalau KPA yang pengen melihat saldonya seperti apa, tinggal diklik tombol hijau ini. Kalau untuk detail rekeningnya berapa bisa diklik yang tombol yang biru. Lalu kemudian langsung saja. Oh, misalnya sudah. Nah, nanti untuk melihat detailnya ada tombol segitiga kecil di pojok kiri. Jadi di sebelum tanggal kiri nanti ada segitiga kecil di pojok kiri, lalu bisa diklik untuk memunculkan tindak apa yang bisa ditindaklanjuti oleh KPA-nya. Nanti KPA bisa melihat jumlah customer-nya berapa, customer-nya berapa, ada penjelasan sisi kasnya berapa, ada apa dan berapa, lalu tanggalnya berapa. Nanti untuk tindak lanjutnya KPA tinggal mengklik tombol validasi ini. Jadi misalnya kalau KPA-nya menyetujui untuk LPJ ini untuk diteruskan, nanti tinggal diklik, nanti otomatis tombolnya berubah jadi hijau. Tapi misalnya jika jadi KPA tidak menyetujui untuk ditolak, jadi dibiarkan saja tombolnya berwarna merah. Jadi dia artinya akan tertolak. Lalu kemudian dari KPA harus memberikan keterangan di kolom ini untuk semua status. Misalnya kalau statusnya disetujui, tetap aja harus dikasih keterangan. Misalnya telah disetujui atau telah sesuai dengan ketentuan atau dan lain-lainnya. Misalnya kalau ditolak, bisa juga dituliskan keterangan. Misalnya ada kekurangan dokumen apa. Lalu kemudian langsung di-uploadnya di bawah. Ini tanggalnya sudah tanggal validasi. Oh.
Oke. Nah, di sini ini KPA juga bisa melihat ininya, konsep dokumennya, bentuknya seperti apa. Ketika diklik, terus diklik review, lalu kelihatanlah dokumen seperti apa. Lalu setelah KPA merasa sudah yakin, sudah oke, tinggal diisi keterangan tadi, lalu diklik simpan. Kemudian validasi sudah berhasil, statusnya nanti akan berubah bernama divalidasi KPA. Lalu setelah itu bisa dilanjutkan kembali untuk melakukan upload dokumen. Nanti melakukan diklik di bawah ini, klik, nanti klik aja upload. Nanti yang dokumen-dokumen yang sudah disiapkan tadi tinggal diupload di sana. Yang tadi kita sudah download di awal, kita upload di sini, klik upload. Nanti setelah semua sudah terupload, lalu kita klik kirim ke KPPN. Karena jika kita tidak klik kirim ke KPPN, kalau kita belum upload dokumennya, kalau kita klik kirim ke KPPN nanti otomatis akan tertolak atau cancel, gagal lah, nanti akan otomatis gagal. Oke. Oh, terlalu cepat Pak ya? Boleh Pak. Nanti saya akan coba ulangi lagi, misalnya kalau ada yang kurang. Nanti kalau ada yang merasa terlewatkan, nanti bisa juga ditanyakan di ini ya, tanya jawab nanti ya. Nanti yang mungkin ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan di sesi berikutnya saja. Oke, tadi kan sudah sampai kirim ke KPPN ya, karena sudah diupload dokumennya, lalu dikirim ke KPPN. Lalu sudah, nih contohnya tadi untuk jenis-jenis dokumennya apa saja yang bisa diupload. Tadi kan kita sudah mendownload LPJ Bendahara, LPJ-nya. Lalu kita sudah mendownload hasil pemeriksaan kas. Nanti kita tinggal milih di sini. Kita pilih choose. Nanti kita pilih jenisnya apa saja. Oke, ini upload di satu-satu. Setelah selesai nanti ada nambah di sini. Oke, ini masih sama tadi. Ini juga masih di sini tadi apa saja yang belum diupload tinggal diupload di sini. Nanti jika sudah selesai tinggal diklik kirim ke KPPN. Lalu statusnya akan berubah menjadi dikirim ke KPPN. Nah, ini dia berubah statusnya dikirim ke KPPN. Jadi kalau misalnya kalau dari KPA sudah melakukan dari Satker sudah melakukan kirim ke KPPN, dari Satker sudah tidak bisa membatalkan lagi LPJ-nya. Jadi kalau misalnya ternyata ada yang perlu diperbaiki, ya harus dari KPPN yang menolak nanti. Oke, sudah. Oke, sudah untuk sampai dari Satker sampai situ saja. Nanti untuk berikutnya bisa ditanyakan di sesi berikutnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan langsung, Bapak Ibu. Ini dari mana tadi? Ada yang angkat tangan? Boleh resen saja. Oke, boleh Pak, silakan Pak, langsung ditanyakan saja. Izin Pak, saya bendara penerima dari kantor PP kelas 3 Tanjung Medang Pak. Oke, ya boleh. Tadi saya hand ini untuk di awal ini kan ada tombol simpan Pak, tombol simpan. Ini di tempat saya kok nggak keluar tombol simpan ya Pak? Sebentar, saya coba share screen lagi ya. Siap. Tombol simpan. Oke. Di awal sekali. Oke, sebelumnya sudah cetak ini Pak, cetak LPJ Bendahara periode sebelumnya dulu. Jadi bulan 3-nya dicetak dulu. Nah, di bulan 3 dicetak dulu. Diunduh, lalu diproses. Apa? Kalau udah.
Oke Pak, udah Pak. Tapi nggak keluar juga Pak. Sudah, oke. Coba buka lagi, diganti di bulan April. Bulan April. Bulan April baru diisi kas tunainya, klik simpan. Sebentar, masih proses Pak. Oke. Muter-muter pasti Pak. Oke. Ini bisa share screen ya Pak? Bisa, boleh. Langsung Bapak share screen-nya nggak apa-apa. Ini yang di sini nggak ada nih Pak. Bentar, masih belum muncul share screen-nya. Boleh diklik dulu Oke, sebentar. share screen-nya. Tombolnya di sebelah tombol lift itu ada share. Nah, yang di sini Pak nggak muncul Pak. Yang kan tadi teman Bapak ada tombol sininya simpan itu Pak. Oke. Kita nggak ada. Boleh ke atas dulu Pak. Oke. Atas sedikit, scroll ke atas. Bulan 3, ini bulan 3 ya. Kalau bulan 3 memang belum ada Pak. Oke. Tadi udah di-download dan udah diunduh. Unduh dulu. Ya, unduh. Pilih. Oke. Putar-putar gitu sih. Memang memakan waktu yang lama ya Pak untuk menunggunya Pak? Ya mungkin lagi kebetulan saja nih. Sudah selesai kan? Oke. Siap. Oke. Coba kita klik proses dulu. Proses biar untuk ADK-nya terdownload juga. Oke. Jauh dia ngambilnya lama muter-muternya. Oh, sepertinya tadi karena saya cek tadi di referensi Satker KPPN, ternyata statusnya untuk UPP Tanjung Medang tadi memang belum Siap. dicentang sepertinya LPJ bendaranya. Coba langsung diganti bulan 4 aja periodenya di atas. Tanggalnya tadi. Pilih tanggal 30. Per tanggal 30 Pak ya? Ya, tanggal 30 aja. Tapi belum tutup buku kita gimana Pak? Ya nggak apa-apa, kita kan coba-coba dulu ya biar kelihatan ini. Nanti cetaknya tanggal 1 ya. Jangan masih satu cetak ulang. Oh, ulangi lagi Pak sekali lagi. Yang cetak bulan 3-nya. Karena tadi barusan saya baru setting ininya.
referensinya. Jadi sebelumnya mungkin tadi Bapak belum bisa mencetak atau karena memang belum dari sistemnya belum diperbolehkan lah, belum diperbolehkan untuk mencetak LPJ penerimaan secara ini dari Sakti. Jadi diulangi lagi bulan Maretnya coba. Sekali lagi. Ya. Nggak bisa Pak, ngambil tanggal Nggak 31. bisa. Coba dibuka modul lain dulu aja Pak. Coba. Di refresh ganti buka modul lain, nanti lanjut ke LPJ bendara penerimaan lagi. Buka modul. Di bawahnya tuh laporan alfa detail coba. Nah di kiri itu di kiri. Nah itu klik dulu. Oke, balik lagi ke bendahara penerimaan. Boleh dicoba lagi. Dan Maretnya ya. Maret sampai dengan tanggal 31. Oke. Kemudian saya unduh lagi Pak. Unduh lagi. Nah, ini kalau udah ada tombol hijaunya itu bisa, itu tombol kuningnya udah bisa nih artinya. Yes. Coba tunggu aja. Masih failure. Kok malah error ya? Coba di logout dulu deh Pak. Keluar dulu. Coba keluar dulu. Logout dulu coba deh. Ya, nanti login ulang. Oke, jadi sudah download proses. Oke. Kita klik pilih. Sudah, oke. Kalau udah bisa semua, tinggal diganti periodenya ke periode 4. Oke, sudah ya.
Tanggal 30. Udah Pak. Ya. Udah bisa ya? Oke, nanti baru tinggal diisi saldonya, klik simpan. Oke, mungkin ada berikutnya tadi. Terima kasih, Mas. Ya, mari Pak. Ya, mari Bu. Oke. Oke, boleh yang berikutnya dari Ibu Ropa Sore ya. Silakan Bu. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Jadi gini, Pak. Berarti bentar, Pak. Oke, boleh Bu. Jadi ini Pak, tadi setelah dokumen kita upload, kita melakukan kirim KPA gitu ya Pak. Berarti level selanjutnya itu ada di level KPA, iya Pak? Kalau untuk upload tuh nanti Bu di saat KPA. Jadi urutannya tuh dari bendahara tuh mendownload konsepnya. Iya. Oke, konsep download baru dikirim ke KPA. Nanti di KPA-nya lah yang akan mengupload di user KPA-nya. Jadi kalau KPA sudah menyetujui, pasti baru di sana baru bisa diupload gitu. Oke. Terus ada rekening koran juga tadi kan Pak. Rekening koran ini untuk satker yang tidak memiliki rekening itu apakah ada perlakuan khusus atau bagaimana Pak? Atau tinggal dikosongin? Jadi tidak punya rekening koran gitu maksudnya, nggak punya rekening? Ya. Tidak ada rekeningnya ya? Rekeningnya nggak ada. Ya contohnya seperti tadi sih kayaknya. Kalau rekening tidak ada, jadi tidak perlu mengupload apa-apa. Jadi contohnya tadi kan pas diperagakan tadi emang nggak ada rekening koran, jadi memang nggak perlu mengupload apa-apa. Jadi statusnya sudah otomatis sudah jadi hijau. Jadi tidak mengapa. Untuk ADK konfirmasi itu kan biasanya dikirim ke email ya Pak. Iya. Nah, itu apakah masih perlu dikirim, dan untuk sprint apakah masih perlu diupload seperti biasa? Oke. Pertama untuk sprint karena kita sudah melakukan migrasi ke Sakti. Jadi untuk periode berikutnya kita sudah tidak perlu menyampaikan LPJ-nya melalui sprint. Kemudian untuk fisiknya pun juga tidak perlu lagi menyampaikan ke KPPN begitu. Lalu yang kedua tadi terkait apa tadi Bu? Sorry lupa saya. ADK konfirmasi. Oh ya, ADK konfirmasi. Untuk ADK konfirmasi terkait PNBP-nya atau tadi terkait setoran pajaknya, nanti akan dicek secara otomatis dari aplikasi Saktinya. Jadi sehingga dari ketika saat Ibu download tadi, misalnya pasti download tadi kan nanti ada muncul tuh kemungkinan ada daftar-daftarnya, PNBP-nya ada apa saja. Nanti di sana akan otomatis dicek oleh Sakti sehingga semisalnya kalau tidak ada data yang bermasalah, nanti Ibu tidak perlu mengirimkan email seperti biasanya untuk melakukan ADK konfirmasi itu. Tapi semisalnya ternyata ada bermasalah, nanti misalnya dicontohkan tuh ketika Ibu download nanti statusnya tuh ada namanya statusnya NA di pojok kanannya. Nanti ada NTPN yang sudah ada namanya tapi statusnya NA. Jadi itu artinya dari sistem itu belum bisa mencocokkan antara data setorannya dengan data yang ada di sistem. Jadi perlu dilakukan adanya pengajuan ADK konfirmasi ke seksi bank begitu, ke KPPN. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Ya, oke, baik Bu, sama-sama Bu. Oke, mungkin ada yang berikutnya, ada yang mau mencoba bertanya. Dipersilahkan. Tadi ini boleh Pak Riki mau bertanya yang di mana? Mau dicoba? Boleh dicoba yang mana maksudnya mungkin? Aplikasinya udah bisa dicoba, dan bisa dibikin dari sekarang ya? Yang untuk dicoba-coba sudah bisa, tapi nanti kalau untuk dicetak LPJ-nya nanti mulai besok Pak ya kali ya.
Karena kan emang periode April kan belum selesai nih. Jadi kita selesaikan dulu periode Aprilnya. Nanti semisalnya dari Satker sudah dari siang mungkin atau sorenya udah nggak ada transaksi lagi, mungkin sudah bisa dicetak LPJ-nya. Jadi mulainya itu dari cetak itu ya, cetak LPJ Maret ya. Iya, jadi kan karena kita baru pindah nih dari semulanya masih pakai sprint, sekarang dipindah ke Sakti. Sehingga karena Sakti itu baru pertama kali, jadi Sakti ini belum punya nih data bulan sebelumnya apa. Oh Gitu. gitu. Makanya kita perlu mencetak dulu bulan Maret. Cukup cetak aja, cukup dicetak aja. Jadi tidak perlu disampaikan kemana-mana, dicetak saja bulan Maret. Lalu setelah dicetak selesai, kita langsung bisa cetak bulan Aprilnya. Jadi nanti bulan Aprilnya muncullah data saldo awal dari saldo bulan Maretnya begitu. Jadi prosesnya cuma cetak gitu ya, nggak ada input data gitu ya? Kalau untuk Maretnya, ya disesuaikan dengan Maretnya kemarin seperti apa. Kalau kemarin Maret emang nggak ada nilainya ya dinolkan aja gitu. Kalau memang ada angkanya diisi angka bulan Maretnya berapa. Nanti bulan Aprilnya baru dicetak lagi yang untuk yang sebenarnya yang di periode yang untuk di penyampaian di saktinya. Kalau kami kan ini tuh setorannya langsung ke kas negara paspor. Jadi kan kami nggak ada terima uangnya, jadi langsung cetak aja. Ya langsung cetak aja kalau begitu. Langsung cetak aja. Karena kan emang nggak ada masuk di rekeningnya kan. Nilainya 00 semua. Ya. Benar, Pak. Mas Charis, izin Mas. Oke, boleh Bu. Silakan Bu. Itu yang barusan. Jadi kalau seandainya setoran langsung ke kas negara nih. Jadi di Sakti itu kita langsung bisa mencetak LPJ begitu ya Mas? Lebih tepatnya tidak perlu mengisi nilai saldo itu Bu, nilai saldo bank, nilai saldo kas tunainya itu kan tidak perlu diisi karena kan uangnya kan langsung masuk ke kas negara tuh. Tapi kita di Satker tuh kan tetap harus melaporkan apa aja sih PMDP-nya, yaitu tadi melalui nota konfirmasi tadi Bu. Oh iya, berarti Gitu. tetap ya kalau yang biasanya yang saya lakukan kan saya tetap itu Mas, apa namanya, upload data penerimaan namanya Mas di menu itu kan. Oh kan dia bendahara. terkoneksi tetap berarti ya. Itu tetap. Kirain nggak perlu lagi gitu Mas. Enggak itu tetap itu berbeda ya. Iya. Oke. Kan berikutnya mungkin Pak Supriyono mau mencoba bertanya. Maaf Pak, masih belum terdengar suaranya nih. Halo. Masih belum terdengar suaranya. Halo. Oke, boleh Pak. Itu masih terlalu kecil suaranya. Halo. Ya, boleh Pak. Oke. Gimana Pak? Langsung ditanya. Yang mau ditanyakan udah ditanya juga. Udah ditanya tadi ya. Apakah kita perlu juga mengupload datanya kan? Enggak, itu masih tetap itu. Itu hitungan pencatatan ininya saktinya. Itu tetap dilakukan kalau itu. Oke. Oke. Suhu ya. Oke, mungkin berikutnya ada yang bertanya lagi. Oke, tadi ada yang bertanya ya di sini untuk upload dokumen harus dilakukan KPA atau bendahara Pak sebelum dikirim ke KPPN. Untuk upload dokumen nanti dikirimkan di saat KPA, di KPA-nya nanti. Nanti di KPA, setelah KPA klik menyetujui, nanti baru bisa untuk dikirim ke KPPN. Jadi bukan di bendahara, tapi di KPA. Begitu Pak. Oke. Boleh mungkin ada berikutnya? Ada yang pengen ditanyakan kembali? Kita ingatkan kembali ya nanti ya. Boleh. Satu kali Pak. Kalau untuk ini Pak, biasa kita ada di bulan kemarin kita ada kendala juga Pak di bulan Maret Pak. Di bulan Maret ada kendala untuk konfirmasi. Jadi kan biasanya kita kan ngambilkan data dari Simponi itu Pak. Dari data dari Simponi kita masukkan ke Sakti. Kemudian ketika kita konfirmasi itu data konfirmasinya itu tidak sesuai dengan data span-nya, dengan data sprint-nya itu. Nah, kalau terjadi kejadian seperti itu, jadi misalnya nih kita ada dari Simponinya 10 juta nih yang di Simponi kita kan berdasarkan CPN-nya.
Data di saktinya itu ketika udah diproses sama saktinya cuma 9.800.000, 200.000-nya kita masukkan manual. Nah, dengan adanya integrasi tidak memakai sprint lagi, memakai Symfony ini, memakai Sakti ini, gimana caranya Pak untuk mengatasi hal tersebut Pak? Ada perbedaan data, padahal sama aja tuh datanya. Kalau kemarin kita manual kan Pak, mengikuti data yang dari sprintnya. Oke, data yang di sprint itu yang di mana maksudnya? Saya masih kurang paham juga sih data yang di sprint. Atau dia span maksudnya? Data span maksudnya, data dari span itu. Span itu kan ya, kita konfirmasi nanti kan ada NA itu Pak tidak sesuai data sesuai. Iya, benar. Ya. Kita kan ngambil datanya kan cuma dari Symfony ini. Terus data dari span itu umpamanya 10 juta. Tapi yang terbaca sama yang data dari Symfony itu cuma 9.200.000 sehingga 200.000 ini kita masukkan manual. Nah, dengan adanya perubahan sistem integrasi seperti ini jika terjadi kendala seperti itu, apa langkah yang akan kita lakukan untuk mengatasinya Pak? Nah, sebenarnya sih kalau untuk perbedaan data dari Symfony dengan Span, sebenarnya saya masih kurang tahu juga nih kalau untuk Symfony ini data interkoneksinya dari mana saja. Sebenarnya saya juga masih bingung nih, karena emang sering ada beberapa satker yang mengeluhkan hal demikian. Nilai di OM-span-nya misalnya 10 juta seperti Bapak tadi, Pak. Tapi ketika dicek di Symfony, nilainya itu hanya 9.800.000. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik menggunakan data di OMSpan. Jadi kalau misalnya ada nilai selisih yang dianggapnya benar yang di OMSpan saja. Jadi misalnya kalau Symfony-nya memang berbeda nilainya ya, gunakan data di OMSpan. Begitu Pak. Berarti yang kita inputkan dari mana Pak? Kita kan ada data nih Pak, dari ribuan data yang masukkan kita dari Symfony. Sebenarnya kalau untuk mencatat itu bisa dari dari bendahara juga bisa, tanpa mengupload di Symfony juga bisa kok milih secara otomatis. Jadi kita tinggal boleh coba saya tunjukkan ya. Oke. Ini kan kita di insert bendahara nih. Kita buka di bendahara. Kita buka di upload. Kan di sini juga Pak ya, kalau untuk mencatat ininya dari Symfony kan ya. Nanti kan baru file ADK Symfony kan di sini kan ya biasanya Pak ya. Iya, klik betul, pilih, Pak. Nanti tinggal dipilih file ADK Symfony-nya. Kan begitu kan Pak ya biasanya ya. Betul. Bisa seperti itu. Nanti selain dari sini juga bisa dari interkoneksi MPN ini Pak. Jadi tinggal diklik sini. Nanti klik data interkoneksi. Kita tinggal milih nanti Pak tanggalnya. Dari tanggal berapa saja. Dan misalnya untuk bulan Januari aja nih kita mau nyatat. Misalnya di Januari ini ada 1.000 transaksi kan ya. Kita klik aja bulan Januari awalnya sampai dengan tanggal 31 Januari. Oke. Nanti kita tinggal klik cari aja. Nanti otomatis tuh muncul di bawah semua tuh Pak. Di bawah ini tuh muncul semua tuh. Apa aja yang mau dicatat. Jadi terus untuk mempermudah bisa diklik ini 1.000. Jadi datanya muncul 1.000. Jadi semua datanya tuh ada 1.000 buah di sini. Lalu setelah muncul semua datanya, nanti diklik aja centang ini. Nanti otomatis tercentang semua. Jadi kita Bapak udah nggak perlu nginput satu-satu lagi. Jadi udah nginputnya udah per tanggal aja. Jadi tanggal Januari sampai 31 Januari. Begitu. Jadi tadi udah diklik centang, klik proses. Oke, klik proses nanti otomatis sistemnya memproses lalu akan muncul datanya di sini. Nanti akan muncul datanya di sini. Lalu tinggal Bapak klik validasi, lalu diklik upload. Sudah selesai Pak. Jadi untuk upload data penerimaan itu sudah tidak harus menggunakan Symfony juga. Bisa juga dari saktinya langsung. Di aplikasi interkoneksi MPN ini. Oke. Terus misalnya kalau boleh. Misalnya ada ada PNBP yang ada koreksi, misalnya dari kode akunnya berubah, nanti diklik aja yang ini, interkoneksi koreksi. Jadi memunculkan data khusus untuk yang koreksi. Nanti sama prosesnya, kurang lebih seperti itu. Tinggal diklik tanggalnya, kalau misalnya ada banyak, tinggal centang, proses. Oke, gitu aja sih Pak. Kita coba deh Pak bulan depan. Boleh. 2 hari lagi kita coba ke situ. Boleh. Siap Pak. Oke.
Mungkin yang berikutnya ada yang pengen ditanyakan kembali. Ini perbedaan data simpan dan omspan terjadi pada sewa rumah dinas pada potongan SPM. Kalau pada potongan SPM, pencatatannya tinggal mencatat SP2 di SPM-nya deh kalau nggak salah sudah tercatat ya kalau nggak salah. Kalau udah dari potongan SPM. Seperti tinggal dicatat SP2D-nya udah otomatis masuk nanti datanya. Atau coba ntar kita cek lah ya. Misalnya muncul datanya di saat periode rekonsiliasi, kita bisa lihat ininya. Kira-kira munculnya di mana. Kalau munculnya di PNBP biasanya kita tinggal cukup mencatat setoran PNBP di modul bendahara. Oke. Mungkin ada lagi yang pengen ditanyakan Bapak Ibu? Oh ya Bu, saya ingatkan kembali ya. Mungkin ada yang masih rekonnya belum selesai. Itu mungkin bisa segera diselesaikan Bu ya. Atau Bapak ya. Ntar saya cek dulu ini yang belum selesai. Sekalian ketemu bendahara-bendahara penerimaannya nih. Biasanya yang tertinggal ini cuma ada PNBP yang belum dicatat aja sebenarnya. Ntar saya coba cek dulu. Oke. Untuk Satker Kantah Dumai ada hadir? KSOP Selat Panjang atau KSOP Dumai? Mungkin ada yang hadir? Ada? Oh, penerimaan semua ya, nggak ada yang megangnya ya? Ya udah deh, nggak ada yang megang semua ya. Ya udah deh, nggak ada semua ternyata ya. Oke deh, lanjut ya. Kita stop aja kalau gitu. Oke, mungkin ada lagi apa yang ditanyakan? Gimana boleh? Nampaknya Dumai masih ada masalah ya Pak ya? Oh ya, sebentar ya. Saya coba cek ini lagi ya. Share screen dulu ya. Oke, mana tadi? KSOP Dumai masih ada nih Pak. Coba saya cek dulu ya. Mumpung ada bendaharanya lah. Walaupun mungkin bukan bendaharanya ini ya. Ini ada PNBP Pak tadi. Tadi udah dicatat ya? Nggak salah ya? Udah Pak. Ada ya? Oke, semoga ntar nanti sore lah ya kita ini. Udah selesai lah semoga dari sistemnya nih. Ini apa yang bawah aja nih? Belum dicatat nih. Itu kemarin kan kita disuruh ilangin kan, udah kita ilangin. Iya. Sudah kita catat lagi. Muncul lagi. Oke. Kode akunnya benar ya Pak ya? 425911 ya? Iya. Oke. Kode benar ya udah sih. Tinggal kita tunggu aja ntar. Dari refresh dari Monsaktinya. Oke. Tadi KSOP Selat Panjang tadi ada. Tadi ada ya? Kayak Selat Panjang ada kayak. Ini boleh. Tadi barusan join kalau salah tadi ya. Mana nih orangnya? Ini tinggal direkam kayaknya itu. Iya, ini tinggal direkam aja. Mungkin Bapak Ibu di KSOP Selat Panjang, saya ingatkan kembali mungkin ini ada PNBP yang belum dicatat ya. Nanti bisa dicatat langsung di modul bendahara tadi. Ini ada beberapa yang belum dicatat. Ada 88 PNBP belum dicatat. Jadi bisa segera dicatat Bu ya untuk Bapak ya, untuk bisa segera menyelesaikan rekonsiliasinya. Oke. Mungkin ada yang lagi datang dari KSOP Selat Panjang? Nggak ada ya. Oke, kita lanjut ke ini aja ya. Lanjut ke ini ada yang bertanya dari Stan Bengkalis. Boleh? Stan Bengkalis boleh bertanya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi gini Mas, yang mau saya tanyakan bagaimana pencatatan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu yang itu dari potongan SPM Mas. Jadi kan kadang di Omspan itu dia muncul tuh ada penerimaan kembali belanja pegawai
tahun anggaran yang lalu, tapi dari potongan SPM. Karena sekarang udah berlaku gaji web gitu ya. Jadi langsung dipotong, sehingga itulah kemarin agak kesulitan mencatatnya, Mas. Oke, sebentar. Kemarin tuh saya juga ragu juga nih kemarin. Stein Bengkalis ya. Iya, itu di bulan Februari, Mas. Februari ya? Iya, Februari. Februari. Tapi kalau di Monsaktinya udah nggak muncul selisih Bu ya? Jadi udah dicatat Bu? Kemarin udah dicatat di bulan Februari kemarin kan sudah dicatat ya Mas ya. Jadi maksudnya ketika nanti ada lagi nih, karena sepertinya akan ada lagi kasus yang sama. Nah kalau kemarin kan masih pakai ini ya, sprint gitu. Jadi kalau seandainya sekarang udah pakai Sakti ini, gimana cara mencatatnya Mas? Oh, nggak ada perbedaan Bu kalau untuk pencatatnya, nggak ada perbedaan. Jadi itu kemarin nyatatnya tetap di-upload ya, upload data penerimaan atau di setoran? Enggak pakai gitu Mas, langsung dari bendahara pengeluaran. Dia kan tidak ada nomor simponinya. Oh, jadi langsung dipotong dari SPM kan? Oke, jadi catat SP2D-nya gitu Bu ya? Iya. Oh ya, itu emang ya. Kalau itu untuk potongan-potong penerimaan kembali yang atas dari potongan SPM, memang cukup dicatat SP2D-nya aja, SP2D atas SPM-nya. Jadi tidak ada mencatat-catat. Ya, masih sama Bu. Nah, perbedaan yang Sakti dengan Sprint ini cuma untuk mencetaknya aja, cetakan LPJ-nya aja. Untuk cara menginput data sebelumnya itu masih sama semua. Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Iya Bu, mari Bu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu semuanya? Sebelum kita tutup mungkin sudah memasuki jam 3 sore. Ayo, mungkin Bapak Ibu semuanya masih ragu-ragu daripada dipendam-pendam rasa ingin tahunya. Oke, boleh Pak, silakan Pak. Pak, izin Pak, biar ini untuk pertama kali pengaplikasian ini mungkin bisa diadakan kegiatan seperti ini lagi, tapi ketika sudah habis masa tutup bukunya, mungkin besok kan udah selesai ini untuk bulan April ini Pak. Jadi untuk kali pertamanya mungkin ya kalau Pak Tes bersedia dibuat acara seperti ini lagi, jadi kita sebagai Satker juga langsung ongoing itu Pak, ini laporannya seperti ini, cara pembuatan seperti ini, dibantu sama Pak ke bulan depan. Boleh Pak. Ntar saya terima masukannya Pak ya. Ntar saya coba usulkan ke atasan saya. Ya mungkin sebelum tanggal 10 deh Pak kegiatannya Pak. Oke, jadi sebelum selesai periode pelaporannya Pak ya. Jadi mungkin 2 hari sebelumnya. Jadi siapa tahu ada yang masih belum selesai, ada yang masih kebingungan gitu Pak ya. Boleh Pak. Ntar nanti saya coba ini kan. Saya komunikasikan dulu Pak ya. Oke, boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum kita tutup. Jadi intinya ya untuk LPJ ini perbedaannya hanya proses pencetaknya saja. Jadi kalau untuk menginput data yang mempengaruhi nilai-nilai LPJ-nya itu masih sama semua. Misalnya untuk nilai-nilai setoran, nilai-nilai uang persediaan kalau pengeluaran ya. Kalau penerimaan semua ya. Setoran lah, penyetakan setorannya masih sama semua. Jadi tidak ada perbedaan. Yang perbedaannya hanya di ketika mencetak LPJ-nya. Lalu sekarang ini prosesnya sudah simplifikasi lah. Jadi dulu kan ketika masih di sprint yang melakukan pengecekannya itu dari KPPN yang melihat saldonya selisihnya di mana. Sekarang dari Satker sendiri sudah dapat melihat selisih saldonya dari mana. Apakah perbedaan saldonya dari bulan sebelumnya yang karena ada perubahan data atau bagaimana dari Satker sekarang sudah bisa melihat sendiri. Jadi sehingga tidak perlu bolak-balik konsultasi ke KPPN untuk bertanya salahnya di mana, selisihnya di mana, begitu. Oke. Mana Bapak Ibu sudah cukup? Jika sudah selesai cukup, saya coba kembalikan ke Bapak Maulana Gilang Firdaus. Boleh ke Pak Gilang, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Haris. Ya itu tadi Bapak dan Ibu ya. Proses bisnis penyampaian LPJ melalui aplikasi Sakti yang kurang lebih prosesnya cukup ringkas.
Nanti di tanggal mungkin 2 Mei ya, nanti mungkin udah setting aplikasi, silakan mulai disusun LPJ. Nanti lebih cepat penyusunannya kan akan lebih baik karena bisa dari awal ketahuan kekurangannya di mana. Nanti juga juknisnya bisa kalau ada kendala lagi bisa dilihat juknisnya kembali, baik itu yang format PDF maupun video tutorial rekamannya kan nanti bisa ditonton lagi di link yang kami sediakan. Kalau masih ada kendala lagi ya silakan japri aja kan. Japri aja yang di nomor biasa kan. Baik itu ke Mas Jaris, ke Bu Siti ataupun ke saya. Nanti insya Allah akan kami bantu lah. Jadi silakan dicoba terlebih dahulu. Kalau prakteknya kalau bendahara pengeluaran yang sebenarnya prosesnya lebih sulit mungkin ya Riz ya. Itu lancar, insya Allah lancar, hanya sebagian kecil satker yang terkendala. Jadi di penerimaan tentunya kami berharap itu dapat dilakukan dengan sama gitu. Maksudnya tidak ada kendala, lancar. Yaitu nanti kalau ada apa-apa cukup di WA aja di grup ataupun japri via WA. Atau telepon juga boleh, yang mana aja. Datang ke kantor juga bisa. Gitu. Mungkin yang perlu diperhatikan tadi itu mungkin 3 hal. Yang pertama, sebelum memproses LPJ April tentu harus cetak dulu Maret. Untuk apa dicetak? Supaya saldo awalnya terbentuk dulu kan, karena kan saldo awalnya belum ada tuh. Jadi supaya saldo awalnya terbentuk dulu, Maretnya itu dicetak, jadi geser saldonya ke April biar terbaca. Kemudian yang kedua, ketika ada dokumen yang di-download itu harus di-download, ditanda tangan dan di-upload kembali gitu. Jangan sampai dokumen yang di-upload itu adalah dokumen yang belum ada tanda tangannya. Kalau belum ada tanda tangannya itu akan kami tolak. Dan kami tolak dokumen mana yang harus di-upload dan ditandatangan kembali yang statusnya konsep. Jadi kalau yang statusnya generate itu nggak perlu. Cukup dicetak aja. Jadi yang statusnya konsep itu harus dicetak, tanda tangan, upload kembali di usernya KPA. Atau di user KPA yang dioperasikan oleh bendahara gitu kan. Bebas lah. Kemudian yang perlu jadi perhatian kembali yang ketiga adalah karena tanggal 10 tanggal merah berarti tanggal 8. Tanggal 8 batas waktu penyampaian LPJ kalau tidak ada dispensasi dari kantor pusat kami. Gitu. Jadi tolong jadi perhatian adalah batas waktu penyampaian LPJ periode April adalah tanggal 8 Mei tahun 2024. Mungkin cukup sekian dari kami. Bapak dan Ibu, mohon maaf jika ada salah kata dari saya, Mas Charis, ataupun Bu Siti selama kita berinteraksi. Tentunya tidak hanya di MS Team kali ini maupun di periode-periode sebelumnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami live meeting ya Bapak dan Ibu ya. Siap Pak, terima kasih. Kami tutup ya, pamitnya 3, 2, 1.